Bisa saya mulai ya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Nur Cahyati dan Bapak Sigit Himawan Yudanto selaku pembimbing magang di Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Yang saya hormati Bapak Agus Purbayu selaku dosen pembimbing kami dan teman-teman peserta seminar yang berbahagia. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dalam rangka seminar KMM pada hari ini. Seminar KMM atau kegiatan magang mahasiswa merupakan suatu kegiatan belajar mengajar yang berbobot 6 SKS dan melibatkan instansi di dalam dan di luar kampus. Laporan KMM kami berupa perancangan, analisis, evaluasi pekerjaan-pekerjaan ataupun rekayasa dalam bidang teknologi informasi, antara lain jaringan komputer, sistem informasi, rekayasa perangkat lunak, atau sistem multimedia. Untuk seminar KMM kami hari ini akan melibatkan 3 mahasiswa. Yang pertama nanti Mbak Syadza Suraya Eden dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pengajuan Kerjasama Berbasis Web pada Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Kemudian dilanjut dengan Mbak Tri Wulandari dengan judul Perancangan Sistem Informasi Monef Anggaran Sekolah Vokasi Simonsi, modul perencanaan anggaran, dan dilanjut saya sendiri, Sari Eka Nur Marifah, dengan judul Perancangan Sistem Informasi Monef Anggaran Sekolah Vokasi Simonsi, modul pengelolaan keuangan. Sebelumnya, mari kita awali acara pada pagi ini dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Mbak Syadza bisa langsung memulai acara sebenarnya. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu untuk screen itu. Sebelum dimulai Mbak Sari, sebentar nggih. Nggih, monggo Pak. Iya. Terima kasih Bu Nur Cahyati nggih, kalih Pak Sigit Himawan niki nggih. Nggih, Pak. Yang di SW nggih. Terima kasih sudah meluangkan waktu ini untuk seminar KMM mahasiswa bimbingan saya. Sebetulnya yang dipresentasikan nanti sampai lanjut ke tugas akhir gitu ya. Tapi ya kalau di selama magang di sana mungkin lebih banyak di perancangannya gitu ya. Kemarin merancang untuk mempelajari proses bisnisnya gitu ya. Dari pembimbingan Bu Nur Cahyati, Pak Sigit sama Pak Sinten, Pak Maida ya dulu ya. Iya. Dari resign kemarin Pak Maida. Nah, nggih, udah pamit itu di grup SW. Gitu, nggih. Jadi memang mungkin banyak ganggu terkait apa ya proses bisnis yang teman-teman ini nanti dibuat gitu. Jadi yang dilaporkan nanti di magang ini baru rancangannya, tapi sekaligus ini kita cek sekalian untuk jalannya programnya gitu sampai ke tugas akhirnya. Mungkin itu pengantar dari saya dan mohon maaf ini nanti setengah jam lagi saya ada Zoom dengan Kominfo gitu, jadi mohon pasif gitu ya, pasif untuk mengikuti ini gitu. Zoom. Ya, terima kasih. Monggo bisa dilanjutkan Mbak Sari. Baik Pak, terima kasih atas pembukaannya. Mungkin bisa dilanjut Mbak Syadza untuk segera presentasi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin untuk melakukan share screen. Baik, selamat pagi untuk Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang telah hadir di seminar KMM hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan seminar KMM dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pengajuan Kerjasama Berbasis Web pada Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret, instansi magang yaitu Sekolah Vokasi UNS. Perkenalkan, saya Syadza Suraya Eden dengan NIM M31198084. Baik,
Untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang profil instansi. Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret atau yang disingkat dengan UNS merupakan salah satu fakultas yang berada di kampus UNS dengan memiliki 24 program studi yang terdiri dari 22 program diploma 3 dan 2 program diploma 4. Dengan total jumlah mahasiswa sebanyak 6.470 mahasiswa dan didukung oleh 197 tenaga pendidik atau dosen dan 56 tenaga kependidikan. Sekolah Vokasi UNS berperan aktif dalam mengembangkan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dan ini merupakan struktur organisasi yang dipimpin oleh Bapak Santoso, dan ada Bapak Agus Dwi Prianto sebagai Wakil Dekan, ada Bapak Abdul Aziz, dan yang terakhir ada Bapak Herman. Mungkin untuk detailnya bisa dilihat di website Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret dengan akses vokasi.uns.ac.id. Ya, websitenya lagi dihack itu, Mbak. Ya, belum bisa diakses websitenya, mohon maaf. Dan ini merupakan salah satu foto dari kegiatan kami selama magang di Sekolah Vokasi UNS yang beralamat di Jalan Kolonel Suparto 150K, Jayabres, Surakarta, dengan durasi magang dimulai pada 23 Maret sampai 29 April 2022 dengan onsite setiap hari Selasa pukul 8 sampai 15.30. Kemudian lanjut ke latar belakang dari kegiatan KMM ini. Yang pertama yaitu dosen sekolah vokasi sulit mengetahui atau memonitoring proses pengajuan kerjasama. Selanjutnya pengelolaan data dan kearifan dokumen kerjasama masih dilakukan secara manual sehingga rawan terhadap kehilangan data dan dokumen. Dan yang terakhir proses pencatatan pengajuan kerjasama masih dilakukan secara manual. Dan tujuan dari kegiatan magang kami yaitu yang pertama menganalisa proses bisnis yang sedang berjalan berkenaan sistem yang akan dibangun. Yang kedua yaitu membangun sistem informasi kerjasama, dan yang terakhir membuat rancangan sistem informasi sesuai kebutuhan bidang kerjasama sekolah vokasi. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan sistem. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Di sini harapannya yang pertama sistem dapat menampilkan form login yang dapat diakses oleh seluruh user. Mohon maaf, user yang akan dibangun ini ada 4, yaitu ada admin, dosen, reviewer, dan yang terakhir ada verifikator. Yang kedua yaitu sistem menampilkan form dashboard yang dapat diakses oleh seluruh user. Yang ketiga ada sistem mengedit profil dan password yang dapat diakses oleh seluruh user. Dan selanjutnya yaitu sistem dapat menampilkan data pengajuan yang dapat diakses oleh seluruh user juga. Selanjutnya yaitu sistem dapat menampilkan status progres pengajuan yang dapat diakses oleh seluruh user. Selanjutnya yaitu ada sistem mengedit file pengajuan yang dapat diakses oleh seluruh user juga. Di sini seluruh user dapat mengedit pengajuan dengan beberapa ketentuan, di mana dosen hanya dapat mengedit ketika masih tahap sudah diterima. Nanti ketika pengajuan ada beberapa proses, dan ketika di tahap ketiga atau berapa gitu, maka dosen tidak dapat mengedit kembali file pengajuan. Selanjutnya yaitu sistem dapat menghapus data pengajuan. Di sini dapat dilakukan oleh admin dan dosen, dengan catatan dosen juga ada syarat ketentuan bisa menghapus pengajuan. Selanjutnya yaitu sistem mengelola data user serta import dan ekspor data user dalam format .xls atau Excel yang dapat dilakukan oleh admin. Yang selanjutnya yaitu sistem dapat mengelola data prodi yang dilakukan oleh admin, sistem mengelola data kategori mitra yang dapat dilakukan oleh admin, sistem dapat mengelola ruang lingkup mitra yang dapat dilakukan oleh admin, kemudian sistem mengelola laporan tiap tahun dan melakukan mengunduh dan dapat melakukan pengunduhan dalam format Excel. Kemudian, sistem dapat menambahkan data pengajuan yang dapat dilakukan oleh dosen. Sistem dapat mengenerate atau mengunduh template dari form dalam format Docs atau Microsoft Word. Kemudian, sistem dapat mengunggah dokumen kerjasama yang dapat dilakukan oleh dosen. Dan yang selanjutnya, sistem dapat mengubah status dan menambahkan catatan proses pengajuan kerjasama yang dapat dilakukan oleh admin dan verifikator. Sistem dapat menampilkan dan mengunduh dokumen kerjasama yang dapat dilakukan oleh seluruh user. Dan yang terakhir, sistem dapat memvalidasi pengajuan kerjasama yang telah direview yang dapat dilakukan oleh reviewer. Kemudian, kebutuhan non-fungsionalnya ada perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama ada laptop dengan spesifikasi prosesor Intel Core i5, SSD dengan ruang kosong minimal 2 GB, RAM 8 GB,
tipe sistemnya 64 bit, operating sistemnya Windows 10, dan perangkat lunaknya yaitu Windows 10 sebagai sistem operasi sebelum teks atau Visual Studio Code sebagai text editor, Laravel framework versi 8 sebagai framework aplikasi, XMPP sebagai web server, PHP sebagai bahasa pemrograman database, MySQL sebagai database, Mozilla Firefox atau Chrome sebagai web browser, dan yang terakhir ada Visual Paradigma atau .io sebagai tool untuk perencanaan sistem. Dan ini ada proses bisnisnya. Saya tampilkan. Maaf. Yang pertama yaitu dimulai dalam ketika dosen login, kemudian apakah sudah mengedit profil atau belum. Jika sudah mengedit profil, maka dapat melakukan proses pengajuan. Jika belum mengedit profil, maka dosen tidak dapat melakukan proses pengajuan. Selanjutnya, dosen melakukan pengajuan dengan memilih kategori, yaitu ada MOU dan BKS. Di sini MOU dan BKS memiliki alur yang hampir sama, hanya proses verifikasi atau proses pengajuannya yang agak sedikit berbeda, tapi di sistem kurang lebih hampir sama. Kemudian PKS ya, kemudian ketika milih data salah satu data pengajuan, melakukan input yang berupa wizard form, kemudian submit form, yang selanjutnya yaitu ada generate tampilan Word data dari form dan profil, kemudian upload template, kemudian edit template. Ketika udah upload template, maka apakah ada revisi atau tidak, kemudian melakukan monitoring proses pengajuan, dan yang terakhir yaitu dapat mendownload final dokumen. Dan yang selanjutnya yang dilakukan oleh reviewer ketika pengajuan sudah masuk, maka reviewer di sini mereview dokumen yang diunggah oleh dosen, dan ketika sudah diunggah apakah ada dokumen yang perlu diperbaiki, maka reviewer memvalidasi dan memperbaiki dokumen tersebut jika dibutuhkan. Kemudian ada verifikator ketika pengajuan sudah masuk, yaitu menerima pengajuan dosen, mengubah status setiap proses pengajuan, menambahkan catatan, mengedit dokumen dengan catatan tertentu, yaitu dapat diberikan akses oleh admin, dan selesai. Dan kemudian admin di sini bertugas untuk menambahkan user, mengolah data dinamis, mengolah proses pengajuan dan verifikasi, merekap dan mencetak laporan tahunan jumlah proses pengajuan setiap prodi. Kemudian selanjutnya ada ERD. Di sini ada 11 tabel, di mana yang pertama ada tabel user yang berisi data ID, nama, email, nomor HP, foto, yang ada forenske dengan ID prodi yang berhubungan dengan manajemen dengan prodi, di mana setiap user memiliki satu prodi, dan ada unit, role, dan ketentuan aktif, dan yang terakhir ada password. Kemudian untuk tabel pengajuan di sini berhubung dengan data user, data mitra, data kategori, data ruang lingkup, data prodi terlibat, dan data tahun. Di mana data mitra berisi nama dagang mitra, nama mitra, logo, ID kategori, alamat, email, nama penandatangan, jabatan penandatangan, narhubung, dan yang terakhir nomor HP narhubung. Yang berkorelasi yaitu many to ones. Dan yang kemudian yaitu ada kategori yang berrelasi dengan tabel pengajuan yang memiliki relasi many to one. Selanjutnya ada tabel ruang lingkup yang berrelasi dengan tabel pengajuan yang memiliki relasi many to many. Yang kemudian ada tabel tahun yang berrelasi dengan tabel pengajuan yang berrelasi many to many, dan yang kemudian ada tabel dokumen yang berrelasi dengan tabel pengajuan juga yang memiliki memiliki relasi one to one. Untuk selanjutnya dalam mitra ada tabel kategori mitra yang saling berrelasi dengan relasi many to many, dan kemudian yang terakhir ini ada tabel TRX status yang berisi ID status, ID pengajuan, grade period ini sebagai data user, catatan, status dokumen, create, add, dan update, yang berrelasi dengan
data tabel status, dan yang kemudian berelasi dengan data tabel pengajuan, dan yang terakhir berelasi dengan data user. Kemudian untuk use case diagramnya, di sini admin dapat melakukan login, diantaranya dapat mengelola data user, yaitu menambahkan data user, mengedit data user, menghapus data user, mengekspor data user, dan mengimport data user. Kemudian admin dapat mengelola data prodi, sama yaitu memiliki akses menambahkan data prodi, mengedit data prodi, mengubah dan menghapus data prodi. Kemudian admin dapat melakukan mengolah data ruang lingkup, di mana di sini admin juga memiliki hak yang sama, yaitu menambahkan data ruang lingkup, mengedit data ruang lingkup, menghapus data ruang lingkup, dan kemudian mengelola data kategori mitra yang dapat melakukan tambah, edit, dan hapus. Kemudian admin dapat mengelola data laporan setiap pengajuan. Kemudian admin dapat menampilkan detail pengajuan yang dapat kemudian ada menampilkan data pengajuan yang dapat diakses oleh seluruh user, kemudian ada mengedit pengajuan yang dapat dilakukan oleh seluruh user juga. Selanjutnya, menghapus pengajuan yang hanya dilakukan oleh admin dengan dosen dengan catatan tertentu, dan kemudian memverifikasi pengajuan yang dapat dilakukan oleh admin dan verifikator yang dengan catatan tertentu, dan kemudian yaitu memvalidasi pengajuan yang dapat dilakukan oleh reviewer, kemudian mengunduh dokumen pengajuan yang dapat dilakukan oleh seluruh user, yaitu verifikator, reviewer, dosen, dan admin, dan kemudian sistem dapat dilogout. Mungkin itu untuk kebutuhan sistemnya, langsung saja ke demo aplikasi. Nah ya, sebelumnya mohon maaf belum saya jelaskan, untuk di sini ada 4 user, di mana admin itu dapat mengubah seluruh data, ada verifikator yang bertugas sebagai memverifikasi data setiap pengajuan, ada reviewer sebagai untuk mereview data pengajuan, dan yang terakhir dosen sebagai aktor utama untuk melakukan pengajuan. Ini langsung saja kita ke demo aplikasi menggunakan akun dosen. Di sini, ketika dosen masuk, maka langsung diarahkan ke halaman edit profil. Jika dosen belum mengisi profil, maka dosen tidak dapat melakukan pengajuan. Misal saya ganti nama lengkapnya, yaitu ada nama lengkap saya mungkin. Dan kemudian ada email yang tidak dapat diedit ketika sudah dilakukan pendaftaran, maka ini menggunakan email SSO saja. Kemudian ada data nomor HP, kemudian ada data asal prodi, dan yang terakhir ada data alamat. Ketika dosen telah melakukan edit profil, maka dosen dapat melakukan pengajuan. Maaf, ada bentar. Saya cek dulu di PHP-nya. Datanya udah masuk belum ya? Bentar, mohon maaf ada sedikit kendala. Itu tadi jadi ada sedikit kendala, sebentar. Kemudian ketika profil sudah mengedit datanya, maka dapat melakukan pengajuan dengan ada 2 opsi pengajuan, yaitu MOU dan PKS, namun sejauh ini masih di tahap PKS saja. Kemudian dapat menambahkan data pengajuan yang berisi data-data mitra,
Misal nama dagang mitranya Kominfo, nama mitranya Kominfo. Kemudian dapat menambahkan logo mitra. Dan dapat memilih kategori mitra, alamat lengkap mitra, email mitra, dan nama lengkap pendanaan mitra. Di sini nanti diharapkan diisi dengan data yang lengkap dan detail. Dan ada nama narah hubung mitra. Data-data di tabel mitra ini akan digunakan untuk data di korespondensi yang diambil di bagian korespondensi dalam proses pengajuan. Ini ada nama narah hubung mitra, ada nomor narah hubung mitra. Selanjutnya ada data informasi perjanjian. Di sini memilih ruang lingkup perjanjiannya. Perjanjian ada 3 pilihan, yaitu kemudian ada prodi yang terlibat, dan ada tanggal mulai kerjasama, tanggal berakhir kerjasama, dan sudah. Maka di sini ketika sudah melakukan login, bentar. Yuk, ini ada yang belum benerin sih. Mohon maaf, ada kesalahan. Mohon maaf, ada kendala lagi. Sebentar. Mengisikan data kembali karena saya refresh. Di sini ketika sudah submit, maka akan ada generate file yang keunduh. Kemudian bentar. Ini ada apa, guys? Mohon maaf, bentar. Ke halaman verifikator ini karena ada kesalahan teknis yang tidak terduga. Untuk halaman biasa verifikator. itu Mbak, ngebak kayak gitu ya biasa, nggak usah panik. Iya, Pak. Kemarin soalnya baik-baik aja, Pak. Maksudnya Iya. ketika ini ada ini gitu. Mungkin saya datang ini, jadi auranya masuk ini aura. Kemarin baik-baik saja loh Pak ini, Pak. Bentar, Pak. Ada kebak lagi, Pak, ini, Pak. Iya, biasa kayak gitu Mbak, memang biasa. Iya, Kadang, Pak. Mohon maaf ya, Pak. kadang ada data yang aneh dikit gitu nanti jadi masalah, itu juga sering. Ya. Beda dengan data yang kamu masukkan kemarin gitu, makanya memang berkali-kali memang kalau untuk input dan sebagainya. Ya, kalau errornya tidak bisa diatasi sekarang ya nanti lagi gitu aja. Oke, Pak. Karena ini saling berelasi, mungkin langsung ke halaman administrasi, Pak. Ini ada kesalahan teknis, mohon maaf. Mungkin akan saya perbaiki dulu ya, teman-teman. Ini di halaman admin masih sama. Admin dapat melakukan manajemen user dan status verifikasi. Untuk selanjutnya ada halaman verifikator dan reviewer. Di sini karena berhubungan dengan data-data di pengajuan, maka di halaman verifikator belum ada data yang tertampil. Karena ada ngedak tadi, Pak.
Nanti yang ngebug tadi ya itu aja sih Pak. Di sini verifikator dapat mengedit status. Karena belum ada status pengajuan yang terisi, maka belum ada status yang tertampil. Ini ngebug lagi. Kemudian untuk selanjutnya ke halaman reviewer, mungkin akan saya perbaiki terlebih dahulu, bisa dilanjutkan ke teman selanjutnya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan teknis dalam presentasi hari ini. Mungkin saya tutup dulu, nanti jika sudah ada perbaikan akan saya tampilkan kembali di akhir. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan dan tanggapannya nanti dijadikan satu di bagian akhir ya. Jadi ini langsung dilanjut ke presentasi Mbak Triwulandari. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Sari atas waktunya. Selanjutnya saya akan mulai presentasi saya pada hari ini dengan judul yang saya ambil, Perancangan Sistem Informasi Monef Anggaran Sekolah Vokasi UNS atau SIMONSI untuk modul perencanaan anggaran. Kemudian, perkenalkan saya Triwulandari, NIM M3119085 dari kelas TID 2019. Untuk profil instansi sudah dijelaskan oleh Mbak Eden, maka mungkin akan saya skip. Kemudian untuk latar belakang, mengapa saya membangun sistem SIMONSI ini. Yang pertama, karena sekolah vokasi sendiri sebelumnya tidak dapat mengetahui dan menyetujui perencanaan kegiatan yang diajukan oleh Prodi. Sehingga sebelumnya itu persetujuan dokumen berupa TOR dan RAB yang mungkin teman-teman mahasiswa tahu kalau di Ormama mungkin ada pengajuan proposal kegiatan itu ada TOR dan RAB itu untuk disetujui di wakil dekan di sekolah vokasi masih dilakukan secara manual. Sehingga membutuhkan sistem yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian untuk tujuan yang pertama untuk menganalisa kebutuhan sistem dan proses bisnis yang diperlukan. Yang kedua, membuat perancangan sistem informasi sesuai kebutuhan sekolah vokasi. Dan ketiga, untuk membangun sistem informasi perencanaan anggaran. Kemudian selanjutnya terdapat kebutuhan fungsional, yakni merupakan kemampuan dari sistem sendiri untuk bekerja. Jadi di modul perencanaan anggaran ini melibatkan 9 aktor, yakni admin, WD1, WD2, WD3. WD di sini merupakan wakil dekan, kemudian badan BPU atau badan pengelola usaha, staf keuangan, staf perencanaan, Prodi, dan juga PIC. Nah, PIC ini merupakan penanggung jawab di masing-masing Prodi. Setiap Prodi memiliki admin. Nah, admin ini nanti kalau di role itu dinamakan dengan Prodi, sedangkan untuk penanggung jawab itu satu Prodi memiliki lebih dari PIC, sehingga setiap Prodi memiliki role Prodi dan juga PIC, seperti itu. Kemudian kebutuhan fungsional yang pertama, sistem mampu login, ya untuk dapat dilakukan semua aktor. Kemudian sistem mampu mengelola data user. Ini meliputi untuk menampilkan data, menambahkan, menghapus maupun mengedit. Kemudian mengelola data role permission, yakni kemampuan dari setiap user. Kemudian data TOR atau KAK, yakni kerangka acuan kerja. Kemudian selanjutnya sistem mampu mengelola data komponen jadwal. Nah, data komponen jadwal ini sendiri masuknya ke dokumen TOR tersebut. Kemudian data RAB atau rencana anggaran biaya, yang satu RAB memiliki lebih dari banyak anggaran. Gitu. Kemudian selanjutnya ada indikator. Nah, di sini ada 4 tingkatan indikator. Yang tingkatan pertama atau atas itu ada indikator IKU atau indikator kinerja utama. Kemudian yang kedua ada indikator kinerja kegiatan. Kemudian untuk bawahnya itu ada indikator kegiatan. Kemudian yang tingkatan terakhir ada indikator subkegiatan. Kemudian selain itu, aktor juga mampu, aktor untuk admin dan juga BPU itu mampu
mengelola data tahun, triwulan, kemudian pagu. Pagu di sini merupakan anggaran yang dialokasikan ke prodi, kemudian data MAK, ini dapat dikelola oleh BPU. Nah, untuk MAK-nya sendiri ada 4 kategori juga. Yang paling atas terdapat kategori MAK, kemudian kedua ada kelompok MAK, kemudian di bawahnya lagi ada belanja MAK, dan paling bawah terdapat detail MAK. Kemudian untuk kebutuhan non-fungsional yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini, terdapat perangkat keras yang digunakan, yakni laptop, prosesor Intel i3, RAM 8GB, dan juga OS Windows 10. Sedangkan untuk perangkat lunak, browsernya Chrome, kemudian Visual Studio Code sebagai test editor, framework pemrograman Laravel 8, kemudian bahasa pemrograman PHP, kemudian web server Apache, dan juga database management MySQL. Kemudian untuk proses bisnis, ini ketika prodi melakukan pengajuan kegiatan, prodi dapat login terlebih dahulu ke sistem, kemudian prodi dapat menginputkan TOR atau KAK, kemudian selanjutnya prodi nanti akan melengkapi TOR dengan menginputkan jadwal kegiatan, kemudian dapat menambahkan 1 RAB. Setelah RAB sudah dibuat, nanti baru dapat memasukkan beberapa anggaran di RAB tersebut. Kemudian setelah pengajuan sudah lengkap, nanti prodi bisa mengajukan TOR dan RAB dengan klik button ajukan seperti itu. Kemudian untuk badan pengelola usaha nantinya dapat memverifikasi TOR yang diajukan. Kemudian WD1, WD2, WD3, WD3 dapat memvalidasi TOR. Kemudian pengajuan bisa dinyatakan selesai, dan setelah proses tersebut nanti akan menuju ke prosesnya Mbak Sari di proses keuangan. Selanjutnya terdapat ERD, diagram ERD. Ini menggambarkan beberapa rancangan tabel di database yang beberapa dibutuhkan, yakni ada tabel user, unit ini berisi prodi, kemudian TOR yang membawahi RAB, anggaran, kemudian juga ada transactional status yang berisi status dari verifikasi dan validasi TOR. Kemudian juga ada data triwulan dan juga tahun. Jadi triwulan ini merupakan bagian dari tahun. Setiap tahun terdapat 4 triwulan, sehingga TOR dapat dikategorikan menurut 4 triwulan gitu. Kemudian terdapat komponen jadwal yang termasuk di dalam inputan tersendiri. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis indikator dan juga tingkatan MAK seperti itu. Kemudian untuk use case, ini isinya sama seperti kebutuhan fungsional karena menggambarkan peran-peran dari setiap user, seperti admin, ini mampu mengelola data user dan juga role, kemudian wakil dekan mampu memverifikasi dan juga memvalidasi, dan juga BPU mampu memverifikasi, sedangkan prodi dan juga PIC ini mampu mengajukan kegiatan yang berupa inputan TOR, RAB, dan juga anggaran. Gitu. Dan selanjutnya, untuk indikator dan juga beberapa jenis MAK, ini dapat dikelola oleh Badan Pengelola Usaha atau BPU. Kemudian selanjutnya akan saya lakukan demo sistem. Jadi tadi ada 9 aktor yang akan saya demokan di sini, yakni untuk bagaimana prodi mengajukan kegiatan yang berupa TOR. Jadi kalau TOR yang kita ketahui, mahasiswa ketahui, mungkin seperti mengajukan TOR dan juga RAB. Jadi dari sini membutuhkan user prodi atau PIC. Prodi itu untuk admin. Untuk yang saya gunakan ini PIC untuk Pak Agus Purbayu. Ya. Saya coba untuk logout terlebih dahulu. Kemudian kita bisa login sebagai PIC. Jadi untuk tampilan PIC nanti hanya bisa mengelola TOR yang hanya ditanggungnya gitu. Dan ini saya kasih warna berbeda. Ini untuk warna ungu ini dari bagiannya Mbak Sari, sedangkan oranye dari bagian saya. Seperti itu. Dan saya akan buka yang tampilan untuk BPU. Ini untuk BPU Bu Caca ya.
Kemudian saya coba untuk melihat setbar. Jadi setbar di perencanaan itu kalau di BPU ada monitoring usulan sama untuk halaman validasi TOR dan juga RAB. Sedangkan untuk pengaturannya sendiri, BPU mampu mengatur beberapa pengaturan seperti kalau di bagian saya ada tahun, triwulan, unit, pagu, MAK, dan juga IKU. Kemudian saya akan coba untuk memasukkan pengajuan TOR dan juga RAB di user PIC untuk tambah TOR. Kemudian kita pilih jenis ajuan baru, karena di sini ada jenis ajuan 2, baru dan juga perbaikan. Perbaikan itu setelah direvisi. Kemudian untuk prodi, ini PIC Teknik Informatika tidak bisa memilih prodi lain. Kemudian untuk kode subkegiatan, ini merupakan indikator subkegiatan. Sebentar. Ini sudah Indonesia. Ini untuk memilih subkegiatan. Seumpama saya akan memilih kegiatan FGD penyusunan kebijakan. Kemudian untuk relasi IKU, saya isi 80. Nama kegiatan mungkin dapat diisi kegiatan kerjasama mitra. Kemudian kita klik next. Ini sebetulnya datanya di sini, namun ada kendala karena nge-lag. Baik, mungkin saya isi dummy dulu ya. Latar belakang untuk memperkuat kerjasama mitra. Kemudian kita klik next. Kemudian nama PIC ini sesuai dengan yang login. Jika yang login nantinya adalah admin prodi, maka nanti di sini akan ada list PIC di prodi tersebut. Karena ini data PIC yang sudah saya masukkan baru satu di prodi Teknik Informatika, maka hanya ada satu, yakni Bapak Agus Purbayu. Kemudian ada email dan juga kontak. Dan kita klik next. Kita pilih tanggal mulai pelaksanaan. Kemudian kita pilih triwulan. Kemudian sudah berhasil dimasukkan, sudah berhasil menambahkan TOR. Kemudian kita bisa melengkapi data. Nah, ini kami tadi sudah memasukkan subkegiatan, sedangkan subkegiatan ini termasuk dalam kegiatan di atasnya. Kemudian kegiatan di atasnya ini juga ada tingkatan di atasnya sampai ke tingkatan indikator IKU, seperti itu. Kemudian ada judul kegiatan, latar belakang, kemudian kita akan melengkapi untuk jadwal pelaksanaan. Kemudian kita akan melengkapi semisal ada persiapan sebelum kegiatan. Mulai bulan Juni, Mei hingga Juni. Dan kita klik submit. Nah, maka seperti ini akan tampil lebih dari 1 bulan. Kemudian untuk selanjutnya, kita bisa menambahkan RAB. Kemudian kita klik submit. Maka di sini
dilengkapi data, nantinya akan ada RAB, dan kemudian kita bisa menambahkan lebih dari satu anggaran, seperti itu. Nah, untuk jenis MAK digunakan di anggaran di sini, ada 4 tingkatan yang saya sudah jelaskan tadi, kategori, kelompok, belanja, dan juga detail. Selama kita memilih honor, kemudian di sini, kita memilih beban lembur. Kemudian untuk kebutuhan volume, perhitungan volume, dan juga perhitungan satuan. Untuk harga satuan, katakanlah kita isi 200.000, nominal 2 juta. Dan kita klik submit. Ya, seperti ini. Nah, di sini di tabel TOR itu ada total ajuan yang sebelumnya jika kita belum mengisi RAB, maka di sini akan ada Rp0. Namun jika sudah mengisi, maka akan menyesuaikan dengan data di anggaran. Seumpama kita akan merubah ini menjadi 4 juta, maka seharusnya di total ajuan di dokumen TOR juga akan berubah menjadi 4 juta. Ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya, kita refresh. Nah, maka akan tampil button ajukan TOR dan RAB. Nah, ini button ini akan tampil jika kita sudah melengkapi semua dari pengajuan kegiatan, bisa meliputi TOR, RAB, dan juga anggarannya, itu sudah lengkap. Maka kita bisa mengajukan proses pengajuan baru. Ketika kita klik OK, maka nanti di dashboard BPU, maka akan tampil pengajuan kegiatan dari PIC. Kemudian kita beralih ke dashboard BPU. Di sini di halaman validasi, kita coba klik all. Ini menampilkan semua prodi. Tadi Pak Bayu sudah mengajukan judulnya kegiatan kerjasama mitra dengan anggaran ajuan 4 juta dan proses pengajuan PIC. Kemudian di sini nanti akan ada muncul track status. Kemudian dari BPU sendiri bisa klik detail untuk memberikan verifikasi di sini. Kemudian ini untuk pemberian komentar. Jadi setiap dari inputan atau setiap dari bagian-bagian TOR dan juga RAB ini bisa diberikan komentar oleh BPU maupun wakil dekan. Kita coba kirim verifikasi. Nah, kemudian selanjutnya di wakil dekan 3 seharusnya sudah ada juga. Wakil dekan 3 ini di dashboard Pak Herman. Kita coba masuk ke halaman validasi. Nah, di sini sudah ada status verifikasi dari BPU. Kemudian dari WD3 dan WD2, WD1 bisa memvalidasi. Dan komentar-komentar dari wakil dekan ini nanti juga dapat dilihat di dashboard prodi atau PIC dari prodi tersebut. Kita coba cek di detail TOR kegiatan kerjasama mitra. Nah, di sini kita bisa lihat komentar dari WD3. Seperti itu mungkin dari pengajuan TOR-nya sendiri. Kemudian untuk sidebar sendiri, untuk bagian admin,
untuk tahun dan juga di bawah-bawahnya ini admin hanya bisa melihat, sedangkan untuk user dan roles, admin bisa mengelola data tersebut. Mungkin demikian presentasi dari saya. Mungkin bisa dilanjut ke Mbak Sari. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya akan saya presentasikan bagian saya. Mbak, itu Mbak. Sini ya, Bu Jasi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan magang mahasiswa dengan judul Perancangan Sistem Informasi Monef Sekolah Vokasi Simonsi UNS, modulnya Pengelolaan Keuangan. Saya Sari Eka Nur Marifah, NIM 311982. Di sini untuk instansi magangnya Sekolah Vokasi UNS. Profil instansinya Sekolah Vokasi adalah salah satu fakultas di Universitas 11 Maret yang memiliki 24 program studi, 22 program diploma 3, dan 2 program diploma 4. Berdasarkan Peraturan Rektor nomor 28 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Sekolah Vokasi UNS, program pendidikan diploma di UNS dikelola oleh ASP. Pemisahan program diploma dari fakultas bertujuan agar pengelolaan pendidikan vokasi sesuai karakteristik dan jati dirinya, yaitu fokus pada penguasaan keterampilan atau skill. Untuk struktur organisasi sendiri sudah ditampilkan sama dengan Mbak Syadza dan Mbak Triwulan. Akan saya lanjutkan ke bagian tentang proyek magang. Di sini saya akan menampilkan latar belakang, tujuan kegiatan, proses bisnis, ERD, kebutuhan sistem, dan use case diagram. Untuk latar belakangnya sendiri, yang pertama, sekolah vokasi tidak memiliki aplikasi pengelola keuangan kegiatan. Kemudian tidak adanya laporan realisasi anggaran dan sisa dana dari tiap kegiatan. Dan yang terakhir, semua pengelolaan masih dilakukan secara manual. Untuk tujuan kegiatan, yang pertama menganalisa kebutuhan sistem dan proses bisnis yang diperlukan. Yang kedua, membuat perancangan sistem informasi bidang keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, membangun sistem informasi pengelolaan keuangan. Untuk proses bisnisnya sendiri, di sini bisa dilihat yang pertama login, kemudian BPU mengubah status memo cair. Sebelumnya, status memo cair ini akan muncul ketika TOR yang diajukan sudah divalidasi oleh BD1 di bagiannya Mbak Ulan. Jadi setelah tervalidasi, maka akan muncul di bagian tabel memo cair, dan ketika BPU sudah mengubah status memo cair, Prodi baru bisa mengajukan ajuan persekot kerja yang digunakan untuk mencairkan uang. Di sini setelah diajukan persekot kerja, kemudian divalidasi oleh WD2, nominalnya berapa, kemudian setelah divalidasi oleh WD2, baru uangnya itu dicairkan oleh staf keuangan kepada Prodi. Prodi melaksanakan kegiatan, kemudian Prodi menyusun SPJ dan LPJ. Bisa dilihat di sini ketika penyusunan SPJ dan LPJ bisa diunggah. Untuk unggah SPJ oleh Prodi ini nanti diverifikasi oleh staf keuangan. Jika sudah disetujui, baru mengunggah bukti SPJ. Untuk yang LPJ diinput oleh Prodi, kemudian diverifikasi oleh BPU, dan kemudian disetujui. Jika sudah disetujui, maka laporan SPJ-nya, LPJ-nya selesai. Untuk ERD sendiri di sini saya menggunakan sebentar.
Nah, di sini saya merelasikan dengan tabel TOR-nya dari Mbak Ulan. Jadi untuk TOR memiliki relasi one to many dengan persekot kerja, dengan memo cair, dengan LPJ dan SPJ. Untuk persekot kerja memiliki relasi one to many dengan TRX status quo, begitu juga dengan LPJ dan SPJ. Sedangkan untuk yang memo cair memiliki relasi one to many dengan dokumen yang digunakan untuk menyimpan sertifikat memo cair. Begitupun dengan LPJ juga one to many untuk menyimpan dokumen LPJ-nya. Kemudian di sini untuk SPJ dokumennya disendirikan karena di SPJ itu memiliki kategori dan subkategori SPJ. Jadi setiap laporan SPJ itu kategori dokumennya berbeda-beda. Kemudian untuk kebutuhan sistemnya dan fungsional, yang non-fungsional ada perangkat keras dan perangkat lunak. Prosesornya ini RAM-nya 8, sistemnya 64, hard disk ruang kosong minimal 2 GB. Untuk perangkat lunak, Windows 10 sebagai sistem operasi, Visual Studio Code sebagai text editor, Laravel 8-nya sebagai framework back-end, dan Bootstrap-nya sebagai framework front-end. Untuk Apache sebagai web server, PHP 7.4.25 sebagai bahasa pemrogramannya, database MySQL sebagai database, dan Chrome sebagai web server yang digunakan untuk merun project-nya. Kemudian di sini ada kebutuhan sistem fungsional, saya jadikan satu dengan use case diagram, karena di sini saya membuat use case diagramnya berdasarkan per menu. Untuk di sini memo cair menampilkan rekapitulasi tabel, menambahkan data, mengedit data, menampilkan detail data. Bisa dilihat di sini untuk yang menampilkan data memo cair dan menampilkan detail datanya itu semua admin bisa semua user bisa mengakses ya. Akan tetapi untuk yang bagian mengisi form memo cairnya hanya diberikan pada prodi. Begitupun untuk yang mengedit. Kemudian selanjutnya untuk yang persekot kerja, menampilkan tabel PK-nya, kemudian menambahkan formulir ajuan, mengedit, mengubah status validasi, mengubah status transfer, menampilkan detail status, menambahkan bukti transfer, dan menampilkan bukti transfer. Di sini untuk yang menampilkan data persekot kerja, di sini semua admin bisa mengaksesnya, menampilkan detailnya juga sama, menampilkan detail status, dan menampilkan bukti transfer persekot kerja. Ini juga bisa dilihat oleh semua user dengan tujuan untuk transparansi dana. Kemudian akan tetapi untuk bagian yang mengisi form persekot kerja itu dan mengeditnya nanti hanya bisa diakses oleh prodi, dan untuk yang mengubah status validasi hanya bisa dilakukan oleh WD2, dan yang mengubah status transfer uang adalah staf keuangan. Untuk yang SPJ juga sama, menampilkan rekapitulasi tabel SPJ, menambahkan data formulir, mengedit data, menampilkan detail, mengubah status revisi formulir. Ini sama seperti yang persekot kerja sebelumnya, akan tapi untuk bagian pengubahan status, yang status revisi, status verifikasi, status pelunasan pembayaran, semuanya dilakukan oleh staf keuangan. Di sini selanjutnya ada unggahan PLSPJ. Kenapa unggahan PLSPJ itu disendirikan? Karena memiliki kategori dan subkategori yang berbeda-beda. Bisa dilihat di sini menambahkan file unggahan, dan nanti file unggahan ini itu akan muncul ketika status formulir SPJ-nya sudah diverifikasi, baru form file SPJ nanti bisa muncul di bagian tabel. Seperti itu. Kemudian untuk yang LPJ hampir sama dengan yang SPJ, hanya bedanya itu bagian dokumennya langsung dijadikan satu di bagian formulirnya. Untuk yang mengubah status revisi dengan status verifikasi adalah BPU, sedangkan yang mengubah status LPJ selesai adalah staf perencanaan. Kemudian untuk yang submenu lainnya ada tampilan tabel rekapitulasi KAK atau yang ajuan TOR, kemudian menampilkan tabel rekapitulasi ajuan tiap program studi, jadi ini hanya biasa diakses oleh prodi. Kemudian menampilkan tabel kategori SPJ, kategori dan subkategori SPJ karena digunakan untuk form dinamis yang bagian SPJ unggahan file. Untuk demo sistem, akan saya mulai. Baik, yang pertama saya mulai dari dashboard-nya terlebih dahulu. Di sini, belum tak serve.
Belum tak run. Saya run terlebih dahulu. Sudah saya run. Di sini untuk bagian yang dashboard, ini tuh lebih ditujukan kepada prodi. Jadi nanti prodi bisa mengetahui kegiatan apa saja yang ada di program studi itu sendiri. Jadi nanti ada data anggaran, realisasi, dan sisanya. Jadi prodi itu bisa tahu berapa sih sisa dana dari anggaran yang mereka ajukan. Jadi nanti ada realisasinya dan total sisanya. Di sini masih belum saya lanjutkan karena yang paling utama ada di menu keuangannya terlebih dahulu. Yang pertama memo cair. Jadi memo cair ini bisa muncul di bagian tabel rekapitulasi memo cair apabila TOR yang diajukan tadi sudah divalidasi oleh WD1, oleh Wakil Dekan 1. Ini saya contohkan, ketika sudah di sini, maka Prodi bertugas untuk mengupload sertifikat memo cair yang diambil dari Sereva. Sel nominalnya. Di sini saya ngambil data dummy saja. Kemudian upload. Setelah muncul upload, di sini kita bisa melihat detail dan edit. Untuk yang bagian edit, bisa langsung diganti berapanya. Nanti untuk filenya juga bisa diedit. Untuk yang bagian detail memo cair, di sini saya tampilkan persentase dana cair. Jadi persentase dana cairnya itu berdasarkan dana yang diajukan kemarin di TOR itu cairnya di nominal ini berapa, di memo cairnya berapa persen gitu. Tapi biasanya 70% atau gitu ya, Bu? Oh iya. Nanti kemudian langsung lanjut di persekot kerjanya. Untuk yang persekot kerja bisa dilihat tadi yang sudah memo cairnya sudah terbit, maka akan muncul di bagian tabel rekapitulasi persekot kerja, SPJ, dan LPJ. Nah, untuk yang di tabel rekapitulasi persekot kerja nanti, jika memo cair sudah terbit berapa nominalnya, maka Prodi bertugas untuk menginput formulir persekot kerja digunakan untuk pencairan dananya. Total anggaran yang dialokasikan misal segini, kemudian tanggalnya ini Prodi harus bisa menyanggupi berapa hari maksimal mereka bisa mengumumkan SPJ-nya. Di sini sudah saya kasih tampilan bahwa 2 minggu setelah pelaksanaan kegiatan itu paling lambat mengumpulkan SPJ-nya. Kemudian saya submit. Setelah disubmit, di sini bisa ada tampilan editnya, mengedit formulirnya, kemudian tampilan detailnya. Kemudian di sini bisa dilihat status persekot kerjanya tuh masih dalam status apa. Di sini masih dalam status proses pengajuan, bisa dilihat di tampilannya. Kemudian untuk di sini bagian untuk mengubah persekot kerja ini. Jadi misal kita ubah ke validasi. Maka perubahan statusnya akan muncul validasi dan di timeline-nya juga muncul divalidasi oleh siapa gitu. Kemudian jika sudah divalidasi, maka Prodi itu tidak bisa mengedit lagi ajuan persekot kerja yang telah diajukan. Jadi Prodi nanti hanya bisa melihat tampilan bahwa ini statusnya sudah tervalidasi. Dan di sini nanti akan saya tambahkan input bukti transfer yang digunakan untuk staf keuangan menginputkan bukti transfer bahwa dananya itu udah cair di Prodi begitu. Kemudian di sini nanti juga bisa kalau udah transfer uang, nanti di sini di kolom sini berubah menjadi tampilan hanya bukti transfernya saja. Untuk saat ini untuk
tampilan inputnya dengan bukti transfernya belum saya buat. Karena saya membuat yang bagian status terlebih dahulu. Kemudian yang SPJ dan LPJ hampir sama prosesnya, akan tetapi di bagian SPJ itu sendiri nanti ada 3 kolom. Nah, di sini ada yang formulirnya dan ini yang pengunggahan file. Jadi di sini ada tooltip yang menuliskan bahwa unggah file hanya tersedia jika status form sudah diverifikasi. Nah, jika status form di sini masih belum ada status, jadi ini tidak akan muncul. Jadi, kita coba. Di sini mengisikan formnya, nilai total SPJ-nya misal ini. Kemudian kita upload. Jika sudah diupload, mengalami proses pengajuan, dan di sini ada edit sama detailnya sama. Kemudian untuk statusnya, misal kita langsung ke status verifikasi. Nanti jika sudah statusnya diverifikasi, maka akan muncul di sini uploadan untuk mengunggah file. Ya, di sini muncul jika statusnya verifikasi, maka di sini kita prodi itu bisa mengupload file SPJ-nya. Jika kita buka upload SPJ ini, di bagian upload kemarin itu Pak Meda mintanya dibuat per bagian kategori dan subkategori biar tidak ada ketinggalan dokumen yang tertinggal atau yang kurang gitu. Jadi di sini dibuat inputnya satu-satu per jenis dokumennya. Di sini ada kategorinya, ada 7, konsumsi kegiatan, kontribusi, honor, dan di bagian ini ada subkategorinya masing-masing. Nanti bisa diupload gitu. Kemudian langsung ke bagian LPJ. Untuk yang LPJ sama prosesnya juga sama. Seperti yang persikot kerja juga, mengupload dokumen seperti itu. Ini belum ada status. Kemudian jika kita coba mengunggahkan statusnya, mengunggahkan formulirnya, kita upload. Di sini proses pengajuan sama, di sini edit juga sama, dan bagian detailnya langsung tertampil dokumennya yang diunggah tadi apa aja udah tertampil. Begitu, terus proses pengajuannya bisa kita ubah juga, verifikasi, revisi, dan LPJ selesai. Jika revisi tadi juga sama seperti yang persikot kerja, nanti tampilannya di sini juga berubah. Tampilan edit dan detailnya masih ada. Jika revisi, terus kemudian verifikasi, tampilannya ini kalau sudah diverifikasi berarti prodi tidak bisa mengedit lagi ajuan LPJ-nya karena kan sudah diverifikasi, jadi hanya bisa melihat detailnya, detail formulir yang diajukan. Kemudian jika sudah selesai, nanti statusnya juga selesai. Seperti itu. LPJ selesai. Nah, di sini tadi belum saya tampilkan yang bagian SPJ sama LPJ ini ada template-nya. Jadi nanti prodi itu bisa mendownload template LPJ-nya. Di sini ini bagian template LPJ-nya. Kemudian untuk yang SPJ kan ada kategori dan subkategori sendiri-sendiri tadi. Itu juga sudah saya sendirikan di bagian SPJ file. Di sini ada dasar hukumnya. Kemudian ada panduan SPJ-nya, ada panduan SPJ, ada template SPJ-nya, ini ada daftar hadir, tanda terima, nah nanti bisa dibuka, terus nanti di-download untuk mengisinya, gitu. Seperti ini contohnya, langsung download. Kemudian yang terakhir, monitoring rekapitulasi. Nah ini kemarin itu permintaannya dari Pak Maida, biar ada laporan yang bisa dilaporkan langsung ke WD1-nya. Jadi ada program studi, RPD-nya berapa, KAK disetujunya berapa, memo cair validnya yang sudah di-upload tadi berapa nominalnya, kemudian ada persenannya,
berapa persen gitu. Mungkin baru sampai situ progresnya dari seminar KMM ini. Terima kasih. Saya tutup untuk presentasi saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menanggapi atau mungkin Bu Caca ingin menanggapi tentang proyek kami. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung open mic ya, atau ditulis di bagian kolom chat untuk yang ingin menanyakan pertanyaan kepada kami tentang proyek kami mungkin, atau tentang apapun yang berhubungan dengan magang kami. Mungkin ada yang ingin bertanya di sini? Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk yang presensinya tadi ya, presensi di bagian link yang sudah dikirim Mbak Ulan tadi. Iya. Yang terkait ajuan KAK dan ajuan TOR dan LAB. Tadi kan ditanyakan terkait kalau misal dari wakil dekan itu sudah approve atau belum, itu hanya di komentarnya saja. Terakhir sehingga nantinya ketika yang dari Kapolri itu sudah tahu bahwa semua komponen dari ajuan itu sudah setuju semuanya. Kalau dari untuk pengajuan itu tadi kan ada validasi dari WD 3, kemudian 2 dan 1 ya. Itu nanti kalau di bagian revisi itu nanti saya gunakan untuk progres di bagian ke TA. Oh iya. Kalau di bagian ini tadi saya cuma menampilkan pengajuan sampai ke WD 1 Bu. Cuman yang kemarin kan kalau dari informasi Pak Maeda itu kalau itu ada revisi, seumpama WD 3 ada revisi, WD 2 ada revisi, itu mungkin jadi 1 dulu ya. Iya. Baru kemudian disilakan ke prodi. Iya, jadi kan normalnya sebenarnya kadang kan kalau dari ajuan dari prodi ke BPU sudah oke, kemudian ke WD kanan atau WD, kadang WD itu kan nggak setuju, dan dikomentari. Iya, kalau kan komentarnya itu kalau ada komentar berarti harus dikembalikan. Kalau sudah ya ajuan yang baru semuanya sudah oke, memang ada validasi akhir. Iya, ada validasi Bu. Kalau dari sistem saya tadi, kalau WD 3 itu bisa validasi, kemudian bisa loncat ke WD 2, WD 2 validasi bisa loncat ke WD 1. Seumpama pengajuan itu tadi sudah masuk ke validasi WD 1, maka nanti langsung masuk ke keuangan. Cuman memang di bagian revisi itu perlu ada celah mungkin ya Bu, karena dari WD 1, 2, dan 3 kan revisinya jadi 1 dulu ya Bu. Mungkin kalau di halaman WD 3 sebenarnya saya tunjukkan dulu. Sekalian Mbak. Ya, nah ini WD 3. WD 3 dan WD 2 mungkin di bagian select ini mungkin bisa diganti sudah direview seperti itu Bu. Kalau opsinya revisi, kalau menurut saya Pak nanti akan jadi ambigu ya Bu. Karena prodi tidak mengetahui apakah ini revisinya sudah mentok sampai di sini, apakah ada revisi lagi kan begitu. Jadi Bu. Jadi kalau validasi kan ada revisi, ada validasi. Kalau validasi berarti sudah oke gitu ya. Iya. Jadi nanti mungkin dari WD 1-nya yang menentukan ini revisi atau sudah oke gitu Bu. Misalnya mungkin seperti itu. Karena kalau masing-masing dari WD itu nanti ada option revisi, maka nantinya malah masuk ke sana ya, masuk ke prodi gitu. Mungkin itu. Kemudian untuk pengelolaan Bu. Ini cuma level usulan. Yang ini
Iya. Cukup kalau untuk namanya siapa? Triwulan dari Triwulan dari. Ya mungkin untuk revisi sistem ini ke depan yang di bagian itu tadi ya Bu, Ya, yang option option kan memang di validasi akhirnya kan apa nanti setelah ajuan baru itu nantinya langsung di-approve kan langsung baru langsung validasi. Iya. Nggak ada komentarnya. nanti harus di WD satunya yang harus ditegaskan apakah itu revisi atau sudah oke gitu ya Bu. Iya, kan memang biasanya kan ada kadang Pak Agus yang revisi, kadang juga Pak Agus yang revisi. Oh gitu. Jadi nggak komentar kadang gitu sih. Tapi kalau lebih banyak memang WD satu tidak apa-apa Bu. jadi kalau WD satu. Oh iya. Karena kalau WD satu sudah oke, jadinya WD 23. Oh, iya. Dan ajuan politiknya bukan banyak. Kemudian untuk namanya apa? Sari Eka Bu. Kalau berkaitan dengan pengelolaan keuangan ya, bisa Iya. dikatakan untuk yang serapan dan lain-lain. Iya. Yang bagian apa Bu? Yang soal TW1, 2, 3 untuk serapan untuk biar nanti Pak Dekan itu kalau lihat langsung bisa tahu serapannya berapa memo. Ini bagian ini. Oh bentar. Oh ya ini ya. Iya, bentar saya tampilkan di share screen. Kemudian RPD-nya udah ya. Ini baru dua ya. Iya. Nah, kemarin tuh ada yang sempat ingin ditanyakan Bu. Kan kalau yang di bagian sheet Google Sheet yang dibagikan oleh Pak Maida itu ada pagunya Bu. Nah, kan di sini nggak ada, kita nggak inputkan pagu Bu. Kan itu bagiannya di Sireva Bu. Kalau Ya, nah ini aku masih Oh, ini yang saya tanyakan karena kalau untuk RPD kan harus hubungannya dengan pagu. Jadi kan ini kalau di sistemnya Sireva sendiri, Sirevanya milik universitas saja kadang masih ada kekurangan di sistemnya karena ketika pagunya berapa di awal kan sudah jelas pagunya berapa, kemudian RPD masing-masing sudah jelas. Tapi ketika nanti diganti geser, diganti misalnya ada kegiatan yang tidak bisa dilakukan, kemudian akhirnya diganti kegiatan lain, kalau di Sireva pagunya itu tidak berubah. Padahal harusnya berubah kalau sudah misalnya dari D3 akuntansi ada PHP, karena nggak bisa dipindahkan ke kegiatan lain untuk yang di vokasi. Gitu kan. Harusnya kan berarti RPD-nya berkurang kan, yang misalnya di DW2 berkurang, tapi di Sireva-nya nggak berkurang. Nah kalau misal nanti di sistem ini bisa seperti itu, di pagunya ada pagunya berapa kan ya, biasanya kita bisa lihat apa namanya itu terserah berapa itu kan dari yang sudah di RPD yang disetujui berapa, kemudian pagunya berapa persen. Biasanya kan nanti di akhir tahun kita lihat kinerjanya masing-masing prodi itu penyerapannya berapa persen, penyerapan dari seluruh KK yang disetujui nomor CFA berapa, kemudian dasarnya adalah pagu awalnya berapa. Ini sih di angka 90%. Kalau di sistem saya itu kemarin kan ada permintaan dari Pak Maida itu untuk CRUD dari mengelola pagu. Jadi BPU nanti bisa menambahkan pagu di setiap prodi. Namun untuk menyinggung ke RPD itu memang belum. Padahal RPD itu bagian dari pagu ya. Yang per triwulan gitu ya. Iya, per triwulan karena kan memang bisa digeser dan kemudian diubah batas selama itu ya. Kemudian kadang saya sendiri yang membaca Sirevanya pun juga tidak bisa karena di Sirevanya itu nggak update. Jadi meskipun sudah di-input, Sirevanya nggak, misalnya ya seperti kalau di D3 akuntansi sudah ada kegiatan, tapi pada kegiatan dipindahkan ke divisi lain, ke bagian non akademik untuk PHP, tiba-tiba malah serapannya 99%, gitu kan? Karena dianggap bahwa itu sudah terserapkan nanti dipindahkan. Harapannya sih untuk apa namanya website dari Simonsi dan ada lagi sama Bu Simonsi ya berarti. Iya, Jadi satu. bisa menjembatani kekurangan dari Sireva. Karena kan kalau misal kalau dari wakil dekan dan dekanat itu tidak bisa membaca dari Sireva aja.
Jadi mungkin ini gimana kan ada beberapa. jadi mungkin di sistem kami mungkin perlu dilengkapi ini ya Bu. Bagaimana cara kita bisa menambahkan RPD? Misal RPD kan di awal tahun. Di awal tahun. Misalnya paginya 100 juta gitu kan. Iya. Di RPD DW 100 diambil 25, 25, 25, 25. Kemudian tiba-tiba nilai di DW 1 itu cuma bisa 12 di DW 2 udah berapa nih? Geser aja sih, geser ke DW selanjutnya. Berarti hanya 25, 0, 50. Oh, itu RPD-nya ya Bu, setiap masing Dan itu biasanya itu dilakukan setiap akhir triwulan itu biasanya prodi diberikan waktu untuk ganti geser. Ya, apakah nantinya bisa dijalankan atau enggak? Kalau nggak bisa dijalankan, biasanya diundur. Kalau maju kan nggak apa ya. Kalau memang sistemnya misalnya RPD TW 3 tapi diajukan di TW 1 ya nggak masalah. Tapi kalau misal sebaliknya, misalnya sudah di TW 1 kemudian dipindah ke TW 3 kan kecuali ada. Jadi sih kalau saya cuma ditambahkan pagunya. pagunya Bu. Meskipun dari ini sudah tahu kan RPD TW 1 itu 2780 itu. Kemudian di sini ada apa untuk yang pengajuan TOR dan RAP udah ada apa namanya SBM-nya ya, kalau SBM standar biaya masukannya. Standar belum ada Bu, kalau kemarin itu belum ada. Iya, baru diminta untuk inputan TOR dan RAP. Itu untuk format ya Bu? Enggak sih, cuma file aja. Okay. Kalau misal ajuan narasumber biasanya untuk narasumber kan maksimal cuma 1,7. Oh iya, pedoman gitu. Ada pedoman atau pedoman sih. Kalau pedoman setiap tahun kan dari UNS ada pedoman untuk berapa juta. Oh, tiap tahun beda-beda. Kalau tahunnya sudah bersistem. Kalau sistem apa namanya pedomannya nanti pedomannya berarti buat menu MAK sama indikator. Iya, maka indikator kemudian plus satu lagi apa namanya dokumen SBM standar dia. Itu sih kalau desain kalau untuk standar itu ya dari Pak Sigit. Mungkin dari Wasikita tadi ditanyakan atau mungkin saya bisa dibawa ulang karena tadi ada kesalahan teknis. Oke, mungkin saya coba demo ulang buat maaf, izin untuk melakukan demo ulang. Terus jadi di sini ketika dosen melakukan pengajuan, pengajuan ketika melakukan edit profil terlebih dahulu, karena data-data di profil ini dibutuhkan oleh untuk nanti korespondensi pada di pengajuan. Ketika dosen telah melakukan atau mengisi profil, maka dosen dapat melakukan pengajuan. Ini saya isi dengan tanda terlebih dahulu. Kemudian ketika telah melakukan pengajuan isi form, maka otomatis ke generate dokumen berupa template dokumen.
yang telah terisi data-data korespondensi. Kemudian ketika udah melakukan pengajuan, maka melakukan unggah dokumen terlebih dahulu agar pengajuan dapat diterima. Ketika telah melakukan unggah pengajuan, maka button unggah pengajuan terisi atau terganti dengan dokumen yang telah diunggah. Kemudian untuk halaman reviewer yang kemarin diminta oleh Pak Sigit terkait dapat melakukan edit dokumen. Di sini ada button edit untuk melakukan validasi dan menambahkan catatan. Kemudian dapat mengedit dokumen yang telah diunggah, dan kemudian disubmit. Maka dokumen akan terganti di halaman sini, dokumen kerjasama ini. Ini ada BR-nya ya, Bu. Dan untuk tampilan verifikator, di sini semua user dapat melakukan edit dokumen dengan catatan tertentu, dikarenakan dibutuhkan ketika proses pengajuan nanti suatu saat itu ada perubahan dokumen atau revisi pengajuan, dan ketika dikembalikan ke dosen itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga verifikator dan reviewer memiliki akses untuk pengeditan dokumen. Di sini untuk verifikator yaitu dapat melakukan verifikasi. Di sini seharusnya nanti ketika melakukan verifikasi itu hanya ada satu pilihan, namun saat ini masih dalam proses pembuatan, sehingga ini masih ditampilkan seluruh proses pengajuan verifikasi. Kemudian ada tambahan catatan, misal dokumen sedang diproses. Di sini ada tambah satu dokumen, misal dokumennya sekarang setelah dibawa prodi atau sedang diajukan dan dibawa dekan dan sebagainya. Kemudian di sini ada tabel status yang dapat dilihat oleh seluruh user juga untuk memantau proses pengajuannya dengan detail data yang mau verifikasi dan waktu perubahan status. Mungkin itu saja dari saya. Dari teman-teman, ada yang ingin ditambahkan? Mau tanya Mbak, nanti Iya, Pak. kalau posisi Mbak Nindya selaku Verifikator. BPU nanti ya, verifikator. Nanti Ya. dia memastikan bahwa dokumen itu memang istilahnya apa ya? Ya dia login, nanti dia mendownload dan mencetak. Nanti posisinya dia langsung mencetak soft file itu menjadi hard file, untuk kemudian nanti dipanggil dosen yang bersangkutan untuk mengambil hard file tersebut untuk ditandatangani mitra. Seperti itu. Baik, Pak. Mungkin untuk akses pengunduhan dokumen itu dapat dilakukan user, dan untuk memanggil dosen terkait itu mungkin nanti bisa ditampilkan di status bahwa perlu dosen untuk mengambil dokumen, atau kemudian nanti jika memungkinkan dikembangkan untuk pengiriman email ke dosen, Pak. Itu mungkin di TA nanti, Pak. Oke, misalnya langsung di WA aja Mbak ya, jadi misal sistemnya langsung via WA saja. Oke, Pak. Ya, jadi Nanti langsung saya coba mengambil diskusikan misalnya, dulu. ya nanti misalnya nanti Mbak Sazia ya, Ya. so, hard file-nya bisa diambil di BPU, sudah dicetak. Jadi misalnya keterangan WA-nya seperti itu. Oke, baik Pak. Nanti saya coba diskusikan dengan dosen saya terlebih dahulu, Pak. Terima kasih atas masukannya. Oke, siap, matur nuwun. Oke. Mungkin dari Pak Bayu atau teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi?
Oke, mungkin ini untuk pertanyaan Mbak Nandika. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu apakah ada kendala sama pembuatan sistem? Tentunya untuk kendala pembuatan sistem itu banyak sekali, di mana ketika melakukan pembuatan sistem ada di tengah-tengah ketika sudah membuat tools ini, membuat fitur ini, maka itu ada revisi sehingga fitur ini tidak digunakan, sehingga kita harus membuat fitur yang baru. Mungkin sejauh ini itu sih, karena kita ada komunikasi yang kurang baik ketika fitur ini ternyata kita udah buat, ternyata tidak dibutuhkan. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin dari Mbak Sari dan Mbak Ulan ada yang ingin menambahkan? Ya, tadi ada pertanyaan dari Mbak Nandika ya, kendala untuk pembuatan sistem. Ini mungkin ya tetap aja dalam pembuatan sistem pasti ada beberapa kendala, cuman kita coba untuk berkomunikasi dengan sekolah vokasi, Bu Caca, dan juga Pak Sigit, dan juga dosen pembimbing Pak Bayu, seperti itu. Kalau untuk apa yang membedakan output Mbak Sari dan Mbak Wulan itu akan saya jawab sesudah Mbak Sari menjawab yang Nandika. Oh iya, baik. Kalau dari saya sendiri, kendala selama pembuatan sistemnya itu ya sama seperti yang Mbak Ulan sampaikan, lebih ke revisinya, terus kadang tuh tidak sinkron ya, dari awal sampai akhir tuh pertamanya gini terus besoknya berubah gitu. Jadi mungkin tapi kami udah usahakan dengan komunikasi dengan pembimbing di sekolah vokasi dan pembimbing dosen kami Pak Bayu. Jadi itu sih. Kalau untuk yang membedakan, sebentar saya share screen lagi ya. Ini kan ada beberapa warna. Untuk bagian dashboard sendiri itu ini yang membuat Mbak Sari, yang warna ungu. Jadi Mbak Sari itu di bagian dashboard ini karena Mbak Sari ada di bagian keuangan. Jadi setelah saya. Jadi kalau saya tuh pengajuan terlebih dahulu. Setelah pengajuan itu nanti kan akan ada validasi dari WD1. Setelah itu nanti maka dari sistem Sireva akan ada memo cair. Nah, memo cairnya itu nanti masuknya di bagian Mbak Sari, di bagian keuangan. Nah, ini memo cair, persekot kerja, SPJ, dan juga LPJ. Jadi, keuangan dan pertanggungjawaban itu ada di bagiannya Mbak Sari, seperti itu. Nah, di sini kalau untuk bagian pengaturan yang membedakan, di punyanya Mbak Sari itu ada pengaturan SPJ kategori dan juga SPJ subkategori. Kemudian kalau saya karena mainnya di awal-awal, maka ada pengelolaan tahun, triwulan, unit, pagu, MAK, IKU, dan juga user dan roles, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Oh ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Salsabila. Untuk manajerial match project yang dikerjakan Mbak Sari dan Mbak Ulan itu bagaimana? Kita pakainya itu Git ya, pakai GitHub. Jadi kita ngerjainnya di satu repositori yang sama, tapi tetap sesuai menu yang bagian kita sendiri-sendiri. Jadi kalau ada update-an langsung di-push ke GitHub seperti itu. Jadi kan karena misalnya di-push, jadi bisa lihat progresnya Mbak Ulan sampai mana, progresnya sampai mana. Itu sih, pakai GitHub. Mungkin ada pertanyaan lainnya dari teman-teman. Mungkin sudah saya cukupkan ya pertanyaannya untuk seminar KMM pada siang hari ini.
Sebelumnya mungkin kalau yang mau open camp nanti dijadikan dokumentasi kegiatan seminar ini. Yang bisa open camp silakan open camp di teman-teman semuanya yang bisa open camp. Mungkin teman-teman yang lainnya yang mau open camp, saya tunggu terlebih dahulu. Amira open camp ya. Cukup ya yang open camp ya, saya screenshot terlebih dahulu. Baik, terima kasih pada Pak Sigit, kepada Bu Caca dan Pak Bayu yang sudah hadir pada seminar KMM pada siang hari ini, dan teman-teman peserta seminar, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dan masukan-masukannya. Mungkin kedepannya bisa jadi perbaikan untuk kami semua. Saya akhiri untuk kegiatan seminar KMM pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung live, tidak apa-apa untuk yang mau live zoom-nya. Berarti harus ke kiri Mbak ya, nggak right ya, kan harus left. Ada ini Bu, ada urusan. Tidak, Pak. Meninggalkan Zoom, Pak. Lift, Pak. Lift. Oke, orang nggak right ya, saya lebih suka ke kanan-kanan, nggak suka ke kiri nanti. Pak Bayu lagi itu, Bu, lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih Pak. Oke, izin ke kiri dulu ya. Ya Pak, kiri. Ini Pak Bayu. Selesai ya? Selesai Pak Bayu. Ya, lagi memantau yang lain. Udah, pertanyaannya juga udah ya? Halo. Ampun, Pak. Cek. Oh ya. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oh ya. Oke. Nanti ada revisinya atau enggak, Mbak? Dari pembimbing sana? Dari Bu Caca ada. Sama Pak ya? Sigit ya? Ada Pak. Ya, nanti kan tetap lanjut di TA ya, mungkin di TA juga tetap Iya, lagi ya. Sorry ya, ini nggak bisa double ini. Yang penting lancar aja nanti. Oh ya, yang Mbak Sasa sudah saya verifikasi, mungkin kalau mau upload apa gitu ya. Itu tadi sudah saya verifikasi. Baik Pak, terima kasih. Ya, daftar seminarnya dulu ya. Oke, saya pamit dulu ya. Minta yang saya sendiri. Gimana? Karena kalau seremoninya ada sendiri. Karena ini kalau sudah acuan terakhir kita 100%. Mungkin kalau di seremoninya ya kemudian, tapi kalau kita di ini 100%. Karena angka-angkanya juga gitu. Jadi yang bisa sertifikat remaja itu yang belum kalau remaja biasanya malah yang lulusan ke atas. Iya Pak Bayu, terima kasih. Oh iya Bu, tadi kan